Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bilang-bilang ada Pak. Masih ulang Bapak. Insyaallah. Ini apa ini Pak? Oh, ini apa ini? Tadi. Nanti habis ini mau lapar Pak. Izin Pak. Biasakan hidup sehat. Jalan tubuh yang sehat terdapat jiwa sehat. Salah lupa. Salah Pak. Dalam jiwa yang sehat terdapat Jiwa yang kuat. tubuh yang sehat. Pas itu. Mensana lingkup bersama. Yang betul Pak. Di dalam jiwa yang sehat terdapat Tubuh yang kuat. di dalam tubuh yang kuat terdapat Jiwa yang sehat. Bapak sudah tadi negeri. Itu gunting buat Bapak ujung-ujungnya itu yang terbalik Pak. Kurang ilmu itu apa itu? Ya, anak-anak di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak baik. Bapak. Bapak baik. Bapak sebenarnya sudah capek, tapi ini kalian Kan Pak beruang. Guru kan ada uangnya. ya ada, tapi kan capek juga wajar. Iya Pak istirahat nanti Pak. Ini kalian jadi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Bagus sekali. Tolong bukulan dulu sampahnya. Rapi itu Pak tadi. Tolong bukulan. Itu bagus sekali kapalnya. Gak pikir sirap ini Pak. Gak pikir dia Pak. Tapi saya punya. Mati lampu Pak. Jadi kita ajak Bapak Hasil dulu ya. Dengarkan suara. Nama. Sekali mana bisa. Dapat kurang. Baik Pak. Sekian putih. Hadir Pak. Nurul Muwatta. Hadir Pak. Bisa Aslam. Hadir Pak. Tapi tidak ada yang ya. Tidak ada yang tidak ada ya. Ada Pak. Ya Pak. Lulusan kita Pak. Saya dia tadi Pak Usang. Ya. Iya Pak. Ini Pak, Oh Junaidi juga. Cabut dia Pak. Cabut. Berapa ada dua orang? 6 orang. Nama orang Pak. Dapat tahu mungkin kita yang mereka. Iya Pak. Kenapa itu? Sekolahnya nggak menarik Pak. Pembuangan Pak. Buang di kolam ini buang nih. Kayak coba. Mereka mungkin kalau kita belajar kita awal ini teman-teman. Oke. Apa belajar? Kaisar Pak. Ah. Ada itu? Kaisar Pak ini mantan Pak. Atau kita pemilihan dulu? Iya Pak. Boleh Pak, boleh. Dia mantan ketua kelas dia Pak. Pemilihan itu dulu. Asal bapak tunjuk saja. Bapak tunjuk saja Pak. Mungkin ada pakai peci yang saksa ya. Silakan. Ya, baik kita berdoa untuk berjalan. Mari kita berdoa sebelum kita mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang tahu pembelajaran kita yang mana Pak? Minggu depan. Minggu yang lalu maksudnya.
Jadi menilai ini adalah sama dengan apa semalam? Biru, Pak. Biru. Ikuti, Pak. Biru ya, ikuti. Mencontoh, Pak. Contoh. Terus ikuti. Jadi kirim. Ini contoh. Jadi sekarang kita masuk ke dalam penilaian. Apabila kita tahu apa itu penilaian. Jadi penilaian adalah meniru. Meniru siapa? Ulama Indonesia, Pak. Apa yang meniru? Perilaku baiknya, Pak. Perilaku baiknya. Jadi yang buruknya itu kita anggap sebagai motivasi atau pelajaran untuk tidak kita lakukan seperti itu, kan? Panas ya? Panas. Jadi kita ini kan di menjadi Natal ya. Jadi anak desa kalian ada yang tahu di sini ulama? Tahu Pak. Siapa? Syekh Mustafa Hussein, Pak. Syekh Mustafa Hussein pendiri Pondok Pesantren Islamiyah. Jadi beliau itu juga termasuk ulama di bahkan di Sumatera Utara. Beliau juga termasuk sebagai penyelesaian juga. Hidupnya sudah banyak sekali kan? Mungkin dikatakan berjuta-juta ya. Alhamdulillah Pak. Iya Pak? Iya, Pak. Bapak ada pesantren, Pak. Iya. Di sana itu Pak. Tahun berapa, Pak? Tahun 2010. Iya, 2010. 2010 itu kalian masih di mana? Masih SD, Pak. Masih SD. Masih 5. Dia Pak ketawa muda. Iya, kita ketawa. Enggak percaya. Kayaknya bapak bohong pak. Kok bohong? Karena kamu pakai itu apa, Pak? Apa namanya? Iya, karena pakai gobe Bang. Iya, Pak. gobe. Peci, pakai baju. Kayak sama Lupa. Ustaz Jepri. Siapa? Ustaz Jepri. Kenal Pak? Beliau itu juga sehari ini apa kilo ya? Ustaz tahu itu. Oh, mungkin itu juga. Ustaz tahu juga. Berarti nggak Bapak terapkan yang pakai gobe kan, Pak? Dan itu maksudnya kalau sholat pakai itu Bapak. Oh, berarti gobe itu hanya di masjid ya Pak? Hah? Gobe itu hanya di masjid. Bukan. Bapak rasanya belum sanggup kalau pakai logo. Bapak nanti takut tanya-tanya di jalan kan? Ditanya apa, Pak? Memang lupa. Bukan. Misalnya belum sanggup, aku Bapak nggak dapat kan? Apalagi nanti pakai logo yang punya kunci itu. Aku pernah jasa jumpa di jalan di Iya, sana. Pak. Betul. Makanya Bapak seringnya itu pakai logo yang hitam. Emang beda makna, Pak? Beda warna. Beda lah. Kalau itu persepsi Bapak kira itu. Kenapa? Karena kalau pakai logo yang hitam, orang kira mau apa? Mau apa namanya? Mau datang ke acara. Kalau pakai Oke, baiklah Anda semua. Tadi apa-apa saya patut tidak dilalui tadi dari jejaknya. Ini bukan jejak kaki ya. Apa? Langkah, Pak. Langkah. Terus Jalan, Pak. jalan. Terus ada lagi Cara, Pak. cara. Jadi di
semua benar ya, ini juga benar. Cara, jalan, langkah. Tapi sama dia perbuatannya. Ujung-ujungnya gimana? Perbuatan. Jadi dari ulama ini kita bahas di sini yang pertama namanya Pak, ini beda syekh sama ulama. oh betul. Apa tadi? Apa perbedaan syekh sama ulama, Pak? Ada syekh dan ulama. Kalau syekh itu syekh ada dua definisinya. Pertama itu kalau syekh dia dikatakan misalnya dia merupakan tahu. Ada juga dia memiliki ilmu tinggi kan. Dan ulama ini adalah orang yang lain. Contohnya mungkin Al-Kanari di Indonesia dengan syekh. Jadi Pak, kalau ulama belum tentu syekh atau kalau syekh belum tentu ulama itu Pak. Bukan. Kalau ulama itu udah syekh. Kalau syekh itu belum tentu dia ulama. Paham Pak? Kalau syekh belum tentu ulama, ulama belum tentu syekh. Ulama itu kan gimana ya? Dikategorikan sudah berlebih tinggi. Al-Alama, ulama, dia punya tertinggi. Makanya langkah jalan caranya dia berbuat bisa kita ikuti. Makanya dia dikatakan sebagai ulama ya, bukan ulama. Apa? Ulama. Tulisannya ini ulama. Ulama. Bukan ulama. Ulama. Ini ulama. Ulama itu ada dua. Ulama syuk dan ulama syuk itu ulama yang khusyuk. Seperti ini ulama khusyuk. Kedua adalah ulama dunia. Dia pakat benar tu. Iya, tapi kan maksudnya refleksi. Pas kan? Pas Pak. Jadi ada tadi namanya Abdul Muhti Nawawi Al-Kanari Al-Bantani. Beliau lahir tahun 1815 sampai 1897. Dia Al-Kanari di Banten ya, Banten ya. Oke, jadi Abdul Muhti ini adalah seorang tokoh agama dari Jawa ya, dari Jawa. Beliau ini lahir dari tahun 1819 sampai 1897 dan usianya 84 tahun.
nanti ini ada beberapa teladan yang dapat kami belajar. Jadi beliau ini pernah mengajar di Masjidil Haram. Berapa tahun Pak? Sekitar 20 tahun beliau di sana. Mengajar dan belajar 20 tahun di sana. Baik di Masjidil Haram di Madinah, pokoknya daerah Jazirah Arab. Jadi beliau juga pernah menjadi seorang imam di Masjidil Haram. Dan dia seorang itu dari Indonesia yang dari Pulau Jawa pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Jadi itu salah satu teladan yang beliau. Karya tulisnya sampai karya itu sebenarnya sangat banyak. Bapak cuma menuliskan 3. Yang pertama beliau itu memiliki buku berjudul Sulam Al-Munajjah. Yang kedua Al-Tawsiyah. Yang ketiga Maroti Al-Qiyah. Baca? Saya baca. Coba dibaca. Maroti Al-Uluhiyah. Sulam pertama Sulam Al-Munajjah. Yang kedua Al-Tawsiyah. yang ketiga Maroti Al-Ubudiyah. Teladannya beliau pernah Mengajar di Masjidil Haram Pak 20 tahun Pak. sudah 20 tahun. Juga pernah menjadi seorang imam. Jadi Anda juga harus bisa seperti beliau. Kampung Anda sudah pernah menjadi imam? Belum pernah. Pernah dulu Pak. Waktu sekolah Arab. Sudah di masjid. Iya di masjid Pak. Jadi itulah sebetulnya yang ditetapkan. Minimal kita pernah menjadi imam dulu ke sini. Ya, Ya. bisa. Nanti setelah mahir di rumah akan mahir di masjid. Setelah mahir di masjid akan mahir di Masjidil Haram. Amin. Jadi yang kedua ada namanya jadi yang kedua yang namanya Syekh Yusuf Mahasin Tajul Al-Makassari. Beliau itu lahir tahun 1426 sampai 1699. Jadi usianya itu sekitar 72 tahun. Jadi ada yang namanya Syekh Yusuf Mahasin Tajul Al-Makassari. Lahirnya itu sekitar tahun 1626 sampai 1699 dan beliau meninggal pada usia 72 tahun. Jadi teladan yang kita ambil dari beliau itu orangnya sangat menjabat.
penyabar. Penyabar dia kan, ada masalah dia hadapi dengan sabar. Ada orang yang mencaci dia sabar. Kalau orang tersebut dicaci pasti lawan. Emosi Pak. Sebenarnya pasti emosi. Sebenarnya ada salah itu apa sih Pak? Kata sabar itu tidak ada sebenarnya. Tidak ada sebenarnya yang batas kesabaran. Ada Pak. Tidak ada itu. Kesabaran. Iya. Dan saya tidak ada sabar. Tidak ada batasnya maksudnya. Jadi lempar dengan batu. Tetap sama Pak, beliau menurut batu. Kalau Bapak belum tentu sabar, tapi kalau sabar itu semestinya tidak ada batasnya. Begitu ya Pak? Tergantung manusianya. Kalau seperti kita ini yang masih awam pasti dibalas semua. Tapi kalau kita sudah seperti ulama ini, otomatis kita akan sabar. Makanya kita itulah dari orang mengatakan dinilai jejak ulama. Jadi itulah salah satu teladan yang dapat kita ambil dari beliau. Beliau seorang yang berlipat. Terus beliau adalah penjelajah. Penjelajahnya maksudnya bukan seperti yang sekarang. Kalau sekarang orang menjajah seperti naik gunung, bukan. Beliau itu mencari ilmu. Kan bisa sekali mencari ilmu Pak. Iya bisa, tapi kan kebanyakan orang zaman sekarang terpilih dari kan menuliskan Ini Pak. ini. Kalau beliau menjelaskan ilmu sampai di tengah yang belajar. Terus ikhtiar dalam menuntut ilmu. Jadi usaha yang beliau lakukan begitu besar. Padahal dulu seperti transportasi mungkin masih sulit ya, karena dia itu lahirnya pada 16. Mungkin di Indonesia ini saja mungkin belum ada yang namanya kendaraan ya. Mungkin orang masih jalan kaki atau menaiki kuda mungkin kan. Jadi itu salah satu teladan yang dapat kita ambil dari Syekh Yusuf Mahasiswa tadi. Selanjutnya karya. Karya beliau juga sangat banyak. Antaranya jadi beliau juga memiliki karya yang begitu banyak. Tapi Bapak menuliskannya cuma saja. Sama dua Sudat al-Asqar dan Laj al-Asqar. Itu buku ya. Ya betul. Karya beliau betul. Mendunia Pak. Ya betul. Jadi yang ketiga namanya Syekh Abdus Samad. Jadi juga ada namanya Samad. Bukan Al-Far ya, bukan Syekh, bukan puas. Bukan puas. Ini Abdus Samad, bukan Abdus Samad. Abdus Samad. Bin Abdullah. Jadi apa itu bin? Nama ayahnya Pak. Bin. Yang anak itu Pak. Anak Abdullah. Jadi kalau bin itu kepada Anak laki. di perempuan, Binti. sebenarnya
Skip Pak, skip Pak, skip. Jangan ditanya. Betul Bapak. Jadi beliau ini lahir tahun 1704 sampai 1789. Usianya itu sekitar 85 tahun. Kita konsepnya mantap kan? Mulai berjalan ke sekarang. Ya kan? Ya Pak. Jadi beliau ini juga seorang syekh daripada ulama yang patut kita teladani. Beliau ini lahir di Palembang, karena dibilang Al-Fahim Bani. Jadi beliau lahir di Palembang. Palembang ini masih Sumatera atau tidak? Sumatera Pak, Sumatera Selatan Pak. Selatan. Iya Pak. Iya Pak. Sumatera. Karena dibilang dia Al-Fahim Bani, karena dia lahir di Palembang. Jadi Belanda tidak mendapat pendamping dari Syekh Abdul Samad ini aman di antaranya Semangat Gaza. Menyerap Semangat Gaza. Jadi beliau ini sangat semangat kami. Pagi, siang, sore, malam beliau sudah semangat. Kalau seperti kita ini belajarnya mungkin sedikit berbeda. Karena nggak ahli belajar Pak. Itulah makanya harus dijalan agar bisa menjadi seorang ahli belajar. Beliau juga menyerap beberapa ilmu. Dia tidak hanya menguasai satu ilmu, beliau menguasai banyak sekali. Yang ditanya, Ya betul Bapak. Contohnya Pak ilmu fikih, dengan hadis. intinya bukan sebagai orang, dia juga menyerap ilmu umum seperti IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika kan. Jadi karya tulisnya Nggak kebaca Pak. tidak terbaca. Jadi karya beliau juga sangat banyak, sama halnya dengan gue ya. Pertama namanya Zahratul Mutaid, kedua Risalah, ketiga Hidayatus Salikin. Saya punya bukunya Pak. Punya juga. Iya Pak. Mantap. Yang Sarang Sol. Iya. Baca kan? Enggak asli. Gimana ini? Di Purbalingga.
Jadi mungkin dari beberapa yang Bapak tulis ini mungkin sudah tambah bisa. Insya Allah Pak. Bisa kan? Bisa Pak. Baik dari telan dan dari tulis. Iya. Tidak bisa? Bisa. Bisa baca? Bisa Pak. Oh, Jadi catat. coba baca. Daripada Syekh Abdul Muhammad. Kayaknya semua. Kalian tulis Syekh. Yang saya punya itu Pak karangan Syekh An-Nawawi Pak. Bentani itu nomor 3 Pak. Itu Oh, yang mulia. Iya Pak. Iya. Tentang apa itu Pak? Terus ini tentang apa? Catat. Terus tentang syiah. Syiah. Terus kalau Anda Syekh Yusuf Mahasin karya tulisnya mana? Zul Wih. al-Asraf. Dua tas al-Asraf. Ketiga, Anda Baru mulai. Baru hari salam baru yang terakhir itu ya sedikit. terus bahan Anda teladan dari perangkat ketiga ini Kemana? jadi ketiga Yang ini pertama dulu. utama seperti Ya, karya yang pertama itu Teladan. Teladan. Situ. Teladan yang mana? Mengajar di Masjidil Haram Pak selama 20 tahun Pak. Terus apa lagi? Iya ini dia. Kenapa jualan? Mengajar pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Terus Penyabar, siapa yang penyebab? seksnya Pak. Serius, Pak. Bapak terus Penjelajah, belajar terus ikhtiar dalam menuntut ilmu, Menuntut terus Syekh Samad Abdul Samad semangat belajar dan menyerap segala ilmu. tadi Tak yang tahu tahu ilmu Indonesia. mungkin dari apa yang Bapak tulis ini itu sudah katakan. Insya Allah Pak. Jadi itu apa yang membuat gambar? Oh, bukan kuis. Pusat atau kelompok Pak? Kelompok. Kelompok. Kelompok ya. Oh, itu. 1, 2. Satu. Satu, dua. Tahun lebih kan ya? Dua. Jadi kelompok pertama ya. Jadi pertama bagiannya pertama kelompok Di kami yang saya pertama Pak. mau lalu Kami kedua Al-Qalibani lah Pak. Hah? Al-Qalibani. Ya terserah aku. Al-Qalibani. Syekh Abdul Samad Al-Qalibani. Ngapain kami Pak? Nanti akan semua Mencari kali apa? ya menjelaskan jalannya misalnya macam tadi seperti apa yang jadi penampilan seperti apa. Bisa kan? Iya Pak. Bapak kasih waktu 3 menit ya. Bisa? 3 Pak. 3 menit. Oke, silakan di sini.
2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Satu menit lagi. Tidur ya Pak. Ya, dapat tidur. Ingat tadi Syekh Samad Al-Balimani itu semangat belajar. Bahasa dia akan bertidur. Bosan ya. Anak perlu menjadi imam keluarga. Yang bagi diri sendiri yang bisa. Mungkin bisa kita mulai kan? Bisa? Bisa Pak. Oke. Untuk kelompok pertama silakan. Dan untuk kelompok bulannya, mana? Ya, diberikan kritik atau saran. Ya, silakan. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang ulama Abdul Muhti Nawawi Al-Nawawi Al-Bantani, yang mana beliau ini lahir pada tahun 1815 sampai 1867 dan beliau itu wafat pada usia 84 tahun. Dan beliau ini lahir di Al-Ganuri, di yang mana dia itu daerah Banten. Ya. Terus beliau apa sih yang bisa kita teladani dari beliau ini? Yang pertama itu beliau mengajar di Masjidil Haram selama 20 tahun dan beliau pernah menjadi seorang imam di Masjidil Haram. Terus ada beberapa karya tulis dari Abdul Muhti Nawawi ini. Yang pertama itu Sulam Al-Munadah, yang kedua Al-Tausiyah, yang ketiga Maraqi Al-Ulubudiyah. Itulah hasil diskusi kami. Dan terima kasih. Kita terus yang kedua, silakan. Siapa yang Jadi ngapain Pak? Menjelaskan. jelaskan? Misalnya jalan. Tapi kata Bapak mengkritik. Hah? Mengkritik. Mungkin apa ada yang kritik? Kalau tentang Syekh Nawawi Al-Bantani itu Pak, ada juga guru-gurunya yang berasal dari Indonesia Pak, ya kan, seperti Syekh Minangkabau, Syekh Al-Qadir Al-Mandini, kemudian Pak. Karena itu kan perlu dijelaskan Pak, sebab memang ulama ini apa sih sebenarnya yang membangun imam ini kan pasti itu harus ada Pak. Nah jadi itu yang belum dibahas satu. Kira-kira kan mandiri kan pasti harus ada kan di mandiri. Jadi mandiri itu salah satu wali itu ada yang berasal dari Indonesia, makanya dia dikenal. Bukan hanya dikenal dari kalangan Indonesia saja karena dia orang Indonesia orang Banten, tapi dikenal secara luas dan menjadi ulama yang dijuluki istilahnya ulama Jazirah Arab. Saya itu Pak.
Ijaz ya. Dan juga saya selain dia dijuluki Sayyidul Ijaz, ternyata ulama Nawawi itu kan juga rupanya salah satu keturunan dari Wali Songo. Kemudian di kata itu belum ada dijelaskan. Ya terus dewasa Yang dibahas sama kelompok satu lebih sudah yang kelompok kedua ya. Oh. Dewasa yang mana? ya, kami di sini Pak membahas tentang Syekh Abdul Somad Al-Palembani, yang dimana sesuai dengan nisbat fikihnya Al-Palembani itu sudah kami ketahui bahwa nisbat itu adalah kota yang bernama Palembang atau wilayah Sumatera Selatan, Palembang. Nah, dari situ kita mengetahui bahwasanya beliau juga dilahirkan di Palembang dan dia dilahirkan pada tahun 1116 Hijriah atau 1704 Masehi, dan beliau wafat pada tahun 1203 Hijriah bertepatan pada 1789 Masehi, yang usia beliau benar 85 tahun. Nah, pembelajaran beliau itu dalam sejarah bahwasanya dia mendapatkan pertama itu pendidikan dasar dari ayahnya, yang mana ayah itu rupanya merupakan mufti dari Yaman yang hijrah mereka ke Ketan atau di daerah negeri Malaysia di daerah Barat. Nah, lalu beliau juga pernah dalam sejarah itu menuntut ilmu di sekolah pondok pesantren yang terkenal di Thailand, di Patani. Nah, di situ beliau belajar menuntut ilmu sesuai dengan juga yang telah nanti beliau semangat belajar menuntut agama dan juga bukan hanya menuntut agama, menyerap ilmu dunia. Selain itu, ketika di pondok pesantren Patani di Thailand, beliau juga ternyata selama belajar di situ sudah diangkat juga oleh guru-gurunya menjadi boleh mengajar gitu istilahnya Pak. Jadi selain belajar dia mengajar, dipercaya karena berkat kecerdasannya Pak. Kecerdasannya dia itu menjadi tutor sekaligus mentor di pesantren petani. Nah, untuk teladan untuk kita contoh, dan karena semangatnya belajar itu juga mengantarkan dia sampai belajar ke Makkah Pak. Jadi selesai menuntut ilmu di Patani di Thailand, beliau melanjutkan pembelajarannya di Makkah Mukarramah, dan karya-karyanya yang sangat populer itu dan juga saya punya dan Pak itu Hidayatus Salikin, dan lalu kitabnya juga ada yang namanya Syairus Salikin Ilal Ibadah Mustaqim. Tahu kita sih. Jadi apa merasa puas? Paham dong? Paham kali Pak. Tidak paham. Iya Pak, terus. Jadi yang dua apa dong? Bisa dijelaskan lagi? Ya sudah. Udah dicatat Pak. Dicatat kan? Dicatat sini. Udah Pak. Jadi mungkin cukup sekian saja dengan Bapak dengan sedikit kesimpulan dari yang sudah kami ini. Itu yang awalnya dari Syekh Ibrahim ini menjadi seorang imam Muslim. Dia juga belajar di sana sehingga dia diberi gelar sebagai Sayyidul Ijaz. Dan yang kedua, Syekh Yusuf Tajul Al-Palembani, yaitu lahir di Goa sekitar tahun 1626 sampai 1699. Dan yang ketiga adalah namanya Syekh Abdul Somad, merupakan
Majelis Nusantara Indonesia itu pahaminan yang mengetahui ulama seterdekat. Seangkatannya misalnya menurut Imam Al-Badiri, Muhammad Arsyad Al-Badiri, Musa Al-Suri, Yusuf Al-Mukassiri, dan masih banyak. Ini saja kesimpulan kita pada ini. Jika ada penyampaian atau kata-kata yang kurang atau salah, maaf kepada Allah Subhanahu. Dan untuk itu tadinya kita awali kembali dalam ini dengan ucapan basmalah. Sekarang